paling fundamental yang harus kita pegang dalam memahami neraca adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Persamaan ini bermakna bahwa setiap kekayaan yang dimiliki perusahaan pasti memiliki sumber pendanaan, baik dari pihak luar sebagai utang maupun dari pemilik sebagai modal. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat data Unilever Indonesia tahun 2023. Total aset tercatat sebesar 16,66 triliun rupiah. Angka ini berasal dari total liabilitas sebesar 13,28 triliun, ditambah total ekuitas sebesar 3,38 triliun rupiah. Hasilnya tepat seimbang. Prinsip keseimbangan inilah yang menjadi dasar bagi investor dan kreditur dalam menilai apakah sebuah bisnis dikelola dengan transparansi yang tinggi. Mari kita bedah angka-angka kunci ini untuk memahami kondisi sebenarnya. Pertama, kita lihat total aset yang menunjukkan ukuran perusahaan. Total aset Unilever tahun 2023 adalah 16,66 triliun rupiah. Menariknya, angka ini turun 9% dari tahun sebelumnya, yang mencapai 18,31 triliun. Penurunan aset ini bukanlah hal buruk, melainkan indikasi bahwa perusahaan sedang melakukan efisiensi atau pelunasan kewajiban. Kedua, kita lihat komposisinya. Aset tidak lancar mendominasi sebesar 63%, sedangkan aset lancar sebesar 37%. Komposisi ini sangat sehat, artinya mayoritas kekayaan perusahaan benar-benar digunakan untuk mendukung fondasi operasional jangka panjang, seperti pabrik dan pengembangan merek dagang. Selanjutnya, mari kita evaluasi komposisi pendanaan antara liabilitas dan ekuitas. Pada Unilever tahun 2023, proporsinya cukup menonjol. 80% pendanaan berasal dari utang, yaitu sebesar 13,28 triliun rupiah. Sementara ekuitas dari pemilik saham hanya 20%, yakni 3,38 triliun. Poin keempat adalah membandingkan pertumbuhan antar tahun untuk melihat arah bisnis. Dibandingkan tahun 2022, aset Unilever turun 9% menjadi 16,66 triliun. Ekuitas juga turun 15%. Analisisnya, tren penurunan ini mengindikasikan ukuran perusahaan yang mengecil yang sangat mungkin diakibatkan oleh strategi efisiensi internal atau kuatnya tekanan pasar. Mari kita perdalam bagian analisis komposisi aset. Membandingkan porsi aset lancar dan tidak lancar itu sangat krusial karena strukturnya secara langsung mencerminkan model bisnis perusahaan tersebut. Dari sini, kita bisa mengevaluasi 5 hal utama: kecukupan kas operasional, kecepatan penagihan piutang, dana yang tertahan di persediaan, kewajaran nilai aset tetap dibanding penjualannya, serta porsi investasi untuk masa depan. Satu prinsip penting yang harus diingat: aset lancar yang minim memicu risiko likuiditas, tapi jika terlalu besar akibat barang menumpuk juga sangat tidak efisien. Begitu pula aset tetap yang besar, kapasitas produksinya mungkin tinggi, tapi beban penyusutannya juga berat. Intinya, selalu hubungkan analisis komposisi ini dengan karakteristik industri dan kemampuannya dalam mencetak pendapatan. Beralih ke bagian akhir analisis neraca, kita akan membahas komposisi pendanaan antara liabilitas dan ekuitas. Mengapa hal ini sangat penting? Karena dari sinilah kita bisa mengukur tingkat ketergantungan perusahaan pada utang, mengevaluasi keamanan bagi para kreditur, menentukan risiko leverage, dan menilai fleksibilitas keuangannya. Sebagai catatan penting, jika liabilitas jauh lebih besar, perusahaan akan sangat rentan terhadap kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan. Sebaliknya, ekuitas yang dominan memang memberikan bantalan yang lebih kuat. Namun ingat, terlalu konservatif tanpa utang juga bisa menghambat pertumbuhan. Jadi, kesimpulannya bukan sekadar apakah utang itu baik atau buruk, melainkan apakah struktur pendanaan tersebut sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas bisnisnya.